Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Nur, NIM 3022020025. Mata kuliah pengantar geologi, Politeknik Negeri Ketapang. Materi batuan beku. Batuan beku. Batuan beku atau batuan igneous, atau dari bahasa Latin ignis atau api, adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif atau plutonik, maupun di atas permukaan sebagai batuan ekrusif atau vulkanik. Magma ini dapat berasal dari batuan setengah cair ataupun batuan yang sudah ada, baik di mantel ataupun kerak bumi. Menurut para ahli seperti Turner dan Verhoeven 1960, F.F. Ground 1947, Takeda 1970, magma didefinisikan sebagai cairan silikat kental yang pijar terbentuk secara alamiah bertemperatur tinggi antara 1500 sampai 2500 cc dan bersifat mobil atau dapat bergerak, serta terdapat pada kerak bumi bagian bawah. Dalam magma tersebut terdapat beberapa bahan yang larut bersifat volatile atau air, CO2, klorin, fluorin, iron, sulfur, dan lain-lain, yang merupakan penyebab mobilitas magma, dan non-volatile atau non-gas, yang merupakan pembentuk mineral yang lazim dijumpai dalam batuan beku. Pada saat magma mengalami penurunan suhu akibat perjalanan ke permukaan bumi, maka mineral-mineral akan terbentuk. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa penghabluran. Peristiwa penghabluran disusun suatu seri yang dikenal dengan Bowens reaction. Charles mengidentifikasikan batuan beku. Sangat perlu sekali mengetahui karakteristik batuan beku yang meliputi sifat fisik dan komposisi mineral batuan beku. Proses terbentuknya batuan beku. Proses terbentuknya batuan beku adalah dari magma yang berada di dalam perut bumi. Magma ini sendiri berasal dari berbatuan setengah cair maupun yang sudah sedemikian rupa, baik dari dalam kerak bumi maupun di mantel. Proses pelelehan ini biasanya terjadi di salah satu dari perubahan komposisi, naiknya temperatur, dan juga penurunan tekanan. Jarang juga proses pembekuan terjadi, bergantung pada jenis batuannya. Batuan beku dalam atau batuan plutonik. Alasan mengapa batuan beku sangat dibutuhkan jika kalian mau tahu, batuan beku dan batuan metamorf itu membentuk kurang lebih 90-95% kerak bumi yang ada di planet. Selain itu, sebagian dari kerak samudra bumi kita juga dibentuk dari bantuan bumi ini. Itulah mengapa batuan beku menjadi salah satu komposisi dari kerak bumi. Dan ternyata batuan beku juga dinilai penting secara geologis karena beberapa alasan di bawah ini. Jenis-jenis batuan beku. A. Deep-seated rock. Kemudian, deep-seated rock merupakan jenis batuan beku yang mana ia terbentuk di dalam lapisan atmosfer bumi. Ia juga dikatakan sebagai batuan plutonik yang terbentuk atau terjadi dari dalam dapur magma. Selain terjadi di dalam dapur magma, ia juga terjadi secara perlahan-lahan. Saking lambatnya, tubuh dari batuan ini berasal komponen kristal dengan ukuran cukup besar. B. Dig rock. Kedua ada dig rock yang merupakan batuan beku yang terbentuk tak jauh dari permukaan bumi. Ini juga merupakan batuan beku atau korok yang terbentuk di celah-celah di antara lapisan dari dalam kulit bumi. Berbeda dengan sebelumnya, proses pembekuan batu ini tergolong sangat cepat sehingga ia menghasilkan jenis kristal besar dan juga kristal kecil. C. Effusive rock.
Terakhir ada efusif rock, yang mana ia merupakan jenis batuan yang dibentuk di dalam permukaan bumi. Batu ini juga dapat disebut dengan batuan beku vulkanik, batuan luar atau batuan lelehan. Efusif rock atau batuan lelehan sendiri terbuat dari letusan gunung berapi. Ketika meletus, gunung berapi ini juga memunculkan lava cair pijar, dan terjadilah batu beku luar. Pembekuan ini biasa terjadi di sekitar kawah gunung Merapi, namun bisa juga terjadi di udara. Selain itu, pembekuan ini terjadi cukup cepat sehingga tidak mengandung amor atau kristal. Contoh-contoh batuan beku. 1. Batu obsidian. Selain batu obsidian, ia juga kerap disebut dengan batu kaca yang memiliki permukaan mengkilap dan juga halus. Batu ini terbentuk di luar permukaan bumi sehingga kerap juga disebut dengan batu efusif atau batuan beku luar. 2. Batu granit. Selanjutnya ada batu granit yang terbuat dari butiran-butiran kasar semi berwarna-warni. Warna-warni yang ada pada batuan ini biasanya abu-abu dan juga putih. Ia sering digunakan sebagai bahan bangunan untuk pembuatan gedung atau rumah. Batu ini terbentuk di dalam kerak bumi dan terjadi secara perlahan-lahan. 3. Batu basal. Selain disebut dengan batu basal, batu ini juga kerap disebut dengan batu lava. Batu ini memiliki ciri yaitu warnanya keabu-abuan atau ada juga yang berwarna hijau. Batuan ini terbentuk di bawah lapisan kerak bumi yang mana ia bercampur dengan gas-gas tertentu. Gas inilah yang kemudian membuat batu ini membentuk rongga-rongga kecil. 4. Batu andesit. Pada dasarnya batu andesit adalah batu yang memiliki ciri berwarna abu-abu dan mempunyai butiran kecil mirip dengan batu basal. Ia terbentuk dari magma yang berada di bawah lapisan kerak bumi dengan proses pembekuan yang sangat cepat. 5. Batu apung. Batu apung yang mana ia merupakan batuan beku dengan ciri memiliki warna coklat bercampur abu muda. Batu ini juga memiliki rongga yang terbentuk dari magma yang berada di lapisan bumi. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.